Halo, dengan Bang interview lagi di sini. Haha. Kali ini saya punya Redmi 3X, 3X dan Redmi 3 biasa. Tentu saja pada video kali ini saya ingin membandingkan dua smartphone Redmi 3 beda generasi ini, beda CPU, beda internal dan juga beda bentuknya. Bagi teman-teman yang memang masih kebingungan mau membeli Xiaomi Redmi 3 yang mana. Karena seperti kita ketahui Redmi 3 variannya sangat banyak sekali. Ada Redmi 3 biasa, ada Redmi 3S, ada Redmi 3 Pro, ada juga Redmi 3X, bahkan ada juga Redmi 3 Pro. Ya, ini saya akan membandingkan antara Redmi 3 dan Redmi 3X, di mana dua smartphone ini sekarang harganya nggak terpaut jauh ya. Terakhir saya membeli ini 1,420-an, ini 1,550 dengan selisih harga 130.000. Manakah yang lebih pantas untuk dipinang? Mungkin di awal saya sampaikan dulu, atau saya langsung jatuhkan pilihan kepada Redmi 3X. Kenapa? Dengan selisih harga 130.000 kita mendapatkan fingerprint set. Kita juga bisa dapat body yang lebih cakep, tidak pasaran tentunya, karena Redmi 3 seri lain bodinya sama semua. Ya, ini ada sisi-sisi yang kayak dipapras gitu, kelihatan keren, kelihatan macho, kelihatan cowok banget meskipun warna gold jadi kelihatan maskulin ya. Beda dengan si Redmi 3 biasa ini yang lebih feminim menurut saya. Bentuknya oval dan ada motif kayak Gucci gitu. Ya, cewek ya. Apalagi yang warna gold ya kayak gini. Cewek banget tuh. Kemudian alasan kedua kenapa saya lebih memilih Redmi 3X selain dari body, fingerprint. Udah ada fingerprintnya dengan selisih 130.000, dapat body yang lebih keren, dapat fingerprint juga. Kemudian ada satu lagi yaitu memori. Masih dua lagi ya. Yang satu memori internalnya dia lebih gede karena 32 GB. Kenapa harus gede? Kan ada eksternalnya. Jangan salah. Redmi 3 merupakan double SIM yang menggunakan sistem hybrid, jadi harus mengalah antara SIM 2 dikorbankan untuk menggunakan microSD atau menggunakan dua-duanya untuk micro SIM. Jadi bagi teman-teman yang kerepotan membawa dua HP, bisa menjadi satu dengan dual SIM tanpa harus mengurangi storage karena sudah gede yaitu 32 GB. Jadi tanpa microSD pun oke. Yang terakhir tentu saja yang berbeda adalah CPU-nya, di mana Redmi 3X ini menggunakan, kita lihat di sini. Mana dia? Ini dia. Saya bisa baca ini. Ini Qualcomm Snapdragon 430. Oke kan? Sementara Redmi 3 biasa menggunakan Qualcomm Snapdragon 616 8 inti, quad core 1,5 GHz. Ya. Lah, kan bagusannya Redmi 3 coy. Secara tulisan iya, tapi secara prakteknya Redmi 3X lebih unggul dari sisi kinerja CPU karena seri 430 lebih baru. Dia mengaplikasikan sesuatu yang lebih baru. Dan dengar-dengar Redmi 3X ini dengan Snapdragon 430 mempunyai CPU octa-core murni, jadi mereka tidak seperti 616 yang masih menggunakan Big Little. Maksudnya Big Little itu seperti apa? Big Little itu 8 inti 1,5 GHz itu dibagi dua, dimana yang 4 quad core atau quad core 4 inti itu 1,5 GHz, kemudian 4 inti lainnya 1,2 GHz, jadi tidak murni 1,4 GHz semua ya. Maksudnya tidak murni 1,5 GHz semua. Jadi 8 core itu dibagi 4, masing-masing 4 inti, dan bekerjanya pun bergantian, Big Little itu jadi ketika memproses sesuatu yang biasa saja, tidak terlalu berat, dia akan bekerja 4 inti saja atau 4 core aja.
Tapi ketika dibutuhkan kinerja yang lebih tinggi, baru dia akan bekerja semua core, 8 core-nya. Jadi seperti itu, fungsinya adalah supaya lebih menghemat baterai, sehingga bisa dibilang performanya cukup dikorbankan ya. Kemudian perbedaan yang lain dari CPU tersebut, tentu saja generasinya ya lebih baru ya. Dengan Qualcomm Snapdragon 430 ini GPU-nya lebih baru, dia Adreno 505, sementara yang 616 ini Redmi 3 masih 405. Jadi untuk main game tentu saja ini Redmi 3X jauh lebih bagus. Nah, untuk membuktikan itu semua, kita coba AnTuTu benchmark. Ya, AnTuTu benchmark seperti biasa. Kita buka AnTuTu benchmarknya, lebih unggul yang mana. Nah, dua-duanya sudah kita nyalakan dan saya sudah install keduanya dengan AnTuTu benchmark. Sekarang kita coba, kita uji. Aduh, sorry, tadi agak ribet pengaturan di MIUI yang ini ya, perizinannya. Saya cari muter-muter, akhirnya ketemu. Kali ini kita coba AnTuTu benchmarknya ya. AnTuTu benchmarknya, siapakah yang lebih tinggi? Oke. Kita lihat. Dari sini sih kayaknya Redmi 3X udah lebih unggul ya. Dia lebih cepat membuka AnTuTu benchmarknya. Dan Redmi 3 biasa sedikit tertinggal. Mungkin ini pengaruh dari GPU-nya ya. Adreno 505 berbanding dengan Adreno 405. Ya, ini juga terlihat lebih halus ya. Ini patah-patah displaynya, tampilan ininya grafisnya ini lebih halus, lebih smooth, dan ini sedikit patah-patah. Ini sangat pengaruh sekali ketika sobat semua nanti memainkan game ya, terutama game-game HD. Dia butuh VGA kalau di komputer ya, kalau di handphone namanya GPU yang bagus. GPU bukan CPU ya. Kemudian berikutnya ini mungkin 3D marknya, 3D-nya ya. Ya, di sini terlihat bahwa di Redmi 3X lebih lancar. Terlihat lebih lancar. Kalau di Redmi 3 biasa patah-patah ya. Sama-sama MIUI 7, cuma di Redmi 3 ini masih distributor. Kalau ini udah global, tapi dua-duanya belum saya apa-apakan, masih bawaan dari waktu beli ya. Masih asli, jadi hasilnya apapun nanti kan ya mungkin bisa pengaruh ROM juga, tapi secara teknis tidak terlalu banyak pengaruhnya. Terlihat di sini gambarnya lebih bagus. Ini sedikit pucat ya, lebih cerah. Masih berlanjut, mungkin kita skip aja soalnya ini agak lama. Ya, bentar lagi selesai pengujian AnTuTu-nya. Kita lihat siapakah yang lebih unggul, apakah si Qualcomm Snapdragon 616 atau si Snapdragon 430. Dan ini dia hasilnya. Cukup jauh ya perbedaannya, 36.000 berbanding 41.000. Ya, ini saya rasa yang berperan besar di sini adalah GPU-nya ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Saya deketin lagi ya. Ya. Ini dia. Untuk 3D-nya memang terpaut cukup jauh, selisih sekitar 2-3 ribu ya. 3D-nya artinya ini berarti berhubungan dengan visual. UX hampir sama, CPU juga sama. Jadi 13 ribuan hampir sama. Kemudian untuk RAM sendiri saya kurang tahu ini kenapa berbeda padahal sama-sama 2 GB. Mungkin
optimalisasi dari si CPU itu berpengaruh ya. Jadi si RAM ini berpengaruh dari CPU yang digunakan. Ya, pakai mati lagi. Sebentar. 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya seperti ini jadi ya. Sudah bisa teman-teman lihat bahwa si Redmi 3X unggul cukup jauh dibandingkan Redmi 3 biasa, atau mungkin Redmi 3, kalau 3 Pro mungkin RAM-nya lebih tinggi, jadi mungkin sedikit lebih tinggi dari Redmi 3 biasa. Dan di sini kita sama-sama lihat Xiaomi Redmi 3 versus Redmi 3X. Androidnya Marshmallow dengan Lollipop, berbeda ya, masih Lollipop. Saya belum di-upgrade, sebenarnya udah ada MIUI 8, tapi di Indonesia kalau di-upgrade ke MIUI 8 bakalan 4G-nya tidak bisa dipakai. Lah ini dia, Adreno 505 berbanding 405. Ini yang membedakan ya, yang cukup berperan penting. Kemudian ketika kita gunakan untuk membuka aplikasi seperti apa, kita lihat. Kita clear all dulu ya. Ini free RAM-nya 1 GB pas, ini 924 GB. Kita clear dulu. Kita coba buka aplikasi satu persatu. Lebih cepetan mana kamera? Oh, kita ulangi. Terlalu dekat, repot gue. Kamera 1, 2, 3 bareng ya. Kemudian galeri 1, 2, 3. Ini lagi 1, 2, 3. Hampir sama. 1, 2, 3. Hampir sama lagi. Kemudian tema 1, 2, 3. Imbang lagi. Kemudian kita security. Ya. Imbang lagi. Kenapa sih banyak oke-nya yang di sini? Play Store. Ya. Oh, ini belum dibuka ya. Gak apa-apa. Telepon. Ya. Hampir sama, sedikit unggul. Ya. Ya, hampir sama, sedikit unggul yang X ya. Oh, ini udah dibuka tadi, hampir sama intinya. Message hampir sama. Kita buka aplikasi musik. Imbang lah ya. Kemudian coba share it. Ini sedikit lebih unggul di sini. Nah, sekarang kita coba ininya apa? Recent app-nya. Recent app. Ya. Sama. Set. Sama. Set. Masih sama. Set. Masih sama juga. Set. Masih sama. Kita ulang dari sini. Set. Kenapa si share it-nya nih? Masih sama. Set. Masih sama, oke ya. Mana tadi? Ini. Set. Ya, mungkin untuk multitasking masih seimbang, jadi tidak ada masalah. Mungkin yang berbeda tadi dari segi grafisnya. Saya rasa kalau untuk bermain game, saya yakin ini lebih unggul. Tapi saya belum menginstal game ya. Saya yakin lebih unggul karena memang GPU-nya lebih baik dan juga octa-core-nya pure ya. Mungkin sedikit baterainya sedikit lebih boros ya, seharusnya secara teori ya lebih boros, agak beda jauh sedikit lebih boros. Dan juga kita punya keuntungan memori internalnya lebih gede. Kita mau menginstal game seberapa banyak pun oke ya, 32 GB dengan free sekitar 25 GB. Karena di MIUI itu game tidak bisa dipindah ke eksternal ya. Aplikasi semua masuk ke internal. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya bagikan. Nanti mungkin saya akan bandingkan kameranya
Nah, ini setelah ini saya langsung bikin videonya karena ini durasinya sudah 15 menit ya, terlalu panjang. Nanti saya pisah saja video untuk kameranya. Tapi saya rasa kameranya hanya indoor ya, karena saya megang HP ini tinggal malam ini, besok udah pindah tangan. Jadi mau nggak mau harus saya bandingkan saat ini juga. Oke, terima kasih. Maaf panjang lagi video saya. Semoga bisa menjadi gambaran bagi sobat yang pengen membeli antara dua HP ini. Terima kasih.